Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajis Maulana, dan di video kali ini saya akan membuat satu video berhubungan dengan materi perkuliahan saya, dan juga ini merupakan tugas kuliah saya dari dosen saya Bapak Muhtar, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tentang materinya yaitu standar operasional prosedur. Di mata kuliah kali ini terdapat materi SOP. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang udah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk bersifat mengikat dan efektif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur, langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Jadi jelas ya dari pengertiannya tersendiri, SOP ini merupakan suatu aturan yang mungkin ditujukan kepada suatu prosedur yang akan dijalankan oleh pegawai dari perusahaan itu sendiri atau suatu instansi. Di sini juga dijelaskan juga oleh para ahli menurut Sairendra ya 2015-2019. Standar operasional produk atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Jadi mungkin tujuan dari adanya SOP ini untuk melancarkan kegiatan operasional ataupun kegiatan produksi suatu perusahaan ataupun organisasi ya. Karena saya juga di organisasi pasti terkait dengan SOP atau peraturan-peraturan yang mengikat. Fungsi dari standar operasional prosedur sendiri yaitu: 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Jelas ya, ini pasti emang sasaran SOP ini untuk pegawai-pegawai ya. Karena dari fungsinya juga ini kebanyakan ditujukan untuk pegawai ataupun pekerja seperti perusahaan atau organisasi. Manfaat standar operasional prosedur menurut Permenpan nomor PR/21/11/2018. Manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja yang diberikan pegawai secara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang dilakukan. Ini menurut kementerian ya. Lalu menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dan melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedur dan memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Dilanjut, di sini terdapat juga arti dan lambang konkret dalam pembuatan SOP. Oh, jadi di SOP sendiri itu ada lambang-lambangnya ya. Kelihatannya simple ya, ada kotak, ada lingkaran, ada persegi panjang, ada garis, ada anak panah juga. Di situ terdapat juga flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan. Oh, jadi setiap kotak lingkaran itu dihubungkan oleh anak panah itu. Ini merupakan alurnya ya. Terminator simbol, simbol. Oh iya. Ini tugasnya ya, membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan gunakan lambang-lambang. Itu sudah baru satu Pak. Ini contohnya ya, contoh SOP yang sering digunakan. Ya itu ada tuh lambang yang tadi. Ada
lingkaran seperti jajar ginjang persegi panjang. Itu yang tadi anak panahnya. Untuk menunjukkan ya seperti alur dari yang pertama itu menyelesaikan laporan hasil novel. Oke, anak panah ke bawah berarti lanjutannya membuat ya. Jadi agar satu alur ya. Kirimkan video di mana saudara membaca materi ini dan ya. Jadi untuk kesimpulannya mungkin SOP ini memang suatu standar ya. Jadi memang SOP itu standar. Jadi ini suatu aturan sih yang bisa menjadi acuan untuk pegawai ya, untuk lebih disiplin lagi, untuk lebih taat, teratur, dan juga untuk kemajuan perusahaan sih. Jika pegawai ataupun karyawannya disiplin, maka itu kan berefek baik lah, pasti dampak positifnya untuk perusahaannya sendiri ataupun organisasi. Memang setiap instansi, perusahaan atau organisasi pasti punya aturan sendiri, dan mungkin yaitu SOP ini sendiri sih sebagai acuannya. Baik, mungkin segitu saja untuk video kali ini berhubungan dengan perkuliahan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini ataupun juga salah kata ataupun salah membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.